pemirsa, dalam bulan Januari ini saja bencana kebakaran terjadi di Jakarta dan mencuri perhatian publik. Meski sebenarnya yang melanda lingkungan Los Angeles County sejak Selasa 7 Januari telah menewaskan sedikitnya 11 orang dan menghancurkan 10.000 bangunan. Jumlah korban Diduga api muncul dari anak-anak yang bermain api di tumpukan sampah yang kemudian membesar. Sementara Petugas gabungan menerapkan dua sistem, diantaranya terus berusaha memadamkan api dengan sistem Utara berlanjut untuk hari kedua. Petugas pemadam kebakaran melaporkan Kasus kebakaran tercatat cukup tinggi baik di Indonesia maupun mancanegara. Tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan dampak material dan lainnya. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Kebakaran akibat faktor alam. Yang pertama, angin. Angin membantu menyebarkan api dengan cepat. Yang kedua, aktivitas vulkanik. Letusan gunung mengeluarkan lava dan panas yang memicu kebakaran. Ketiga, sambaran petir. Petir bisa membakar pohon atau semak kering. Yang keempat, musim kemarau panjang. Suhu tinggi pada musim kemarau memicu kebakaran. Kelima, ground fire. Kebakaran dalam lapisan tanah atau biasa terjadi di lahan gambut. Kebakaran akibat faktor non-alam. Pertama, pembukaan lahan secara dibakar. Api dari pembakaran lahan bisa tak terkendali. Kedua, pembakaran sampah. Api dari sampah yang dibakar bisa merembet ke area sekitarnya. Ketiga, pembuangan puntung rokok sembarangan. Puntung yang masih menyala dapat membakar rumput atau daun kering. Keempat, api unggun. Jika tidak diawasi atau dipadamkan dengan benar, api bisa meluas ke area lain. Apa saja dampak kebakaran? Dampak kesehatan. Pertama, keracunan CO. Gas karbon monoksida dari asap dapat meracuni tubuh. Kedua, gangguan pernapasan. Asap menyebabkan sulit bernapas, terutama bagi yang punya penyakit paru. Ketiga, iritasi mata. Asap membuat mata perih dan berair. Keempat, meningkatnya kasus ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut meningkat akibat kualitas udara buruk. Dampak sosial. Pertama, aktivitas ekonomi tersendat. Produksi dan perdagangan terganggu karena asap tebal. Kedua, penerbangan terganggu. Asap mengurangi jarak pandang, membahayakan penerbangan. Ketiga, sekolah diliburkan. Kualitas udara buruk memaksa sekolah menghentikan kegiatan belajar. Dampak lingkungan. Pertama, punahnya habitat satwa. Kebakaran menghancurkan rumah alami hewan. Kedua, rusaknya ekosistem. Flora dan fauna terganggu, mengganggu keseimbangan alam. Ketiga, meningkatnya emisi karbon. Asap dari kebakaran memperparah perubahan iklim. Lalu, bagaimana cara mencegah kebakaran? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Keempat, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di dalam hutan. Untuk di dalam ruangan dapat melakukan beberapa cara berikut. Pertama, selalu mengecek kondisi kabel listrik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, karena kulit kabel yang terkelupas. Kedua, jangan meletakkan kabel di bawah karpet, karena materialnya yang mudah terbakar. Dan ketiga, tidak menyalakan atau meletakkan lilin di dekat bahan yang mudah terbakar, seperti buku ataupun hordeng. Pastikan pula untuk selalu mengecek apakah kompor gas telah dimatikan sebelum meninggalkan rumah. Bagaimana mitigasi bencana kebakaran? 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat, namun tidak berlari. 3. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki. Keempat, janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas tangan. 5. Beritahu orang lain yang masih berada di dalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi. 6. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga. Atur pernafasan pendek-pendek. 7. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda dan menghambat evakuasi. 8. Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya.